Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi nih dengan saya, tentunya di Daily Vlog seorang ibu rumah tangga yang tinggal di rumah kontrakan sederhana. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Harapannya semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan juga dalam segala urusannya. Amin. Di video kali ini saya awali kegiatannya. Ini tuh saya lagi buka kaleng susu dan alhamdulillah ini kemarin itu dibeli sama tulang ya teman-teman. Dia beli susu, terus jajan-jajanan, ada es krim, jajan-jajanan ringan, kemudian ada juga roti. Nah, kebetulan ini di pagi hari anak saya itu minta dibuatin susu ya. Jadi ini tuh saya buka dulu untuk kalengnya. Karena model kaleng susunya ini bukan seperti yang biasa kita lihat ya teman-teman yang model tarik gitu. Ini masih manual banget. Jadi di sini tuh saya buka menggunakan pisau dan itu tadi saya hentak-hentakkan gitu ya. Karena kalau misalnya menggunakan tangan agak terasa sakit gitu. Setelah saya siram dengan air panas, di sini tuh langsung aja saya aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata gitu ya teman-teman. Kemudian di sini saya mau buka juga untuk cemilannya. Kalau ngeteh atau minum susu gitu nggak enak ya kalau nggak ada cemilannya. Seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, ini juga kemarin dibelikan si tulang. Kalau kalian yang belum tahu arti tulang itu apa, tulang itu adik laki-laki saya ya. Kalau misalnya di daerah kalian mungkin panggilannya paman atau pakle atau juga om gitu. Nah, di sini tuh karena tadi sekalian masak air panas ya teman-teman, saya juga mau bikin sekalian untuk teh manis. Tapi ini tuh untuk teh manis dingin nanti siang ya untuk Pak suami. Dan karena gulanya ini bersemut ya teman-teman, ini tuh mau saya saring dulu agar nanti si semutnya itu nggak ikut masuk ke dalam tehnya. Berhubung hari ini rasa malas saya lagi kumat ya teman-teman. Hari ini tuh saya lagi nggak pengen masak, lagi bosan gitu ya untuk berjibaku di area kompor itu. Dan di sini tuh saya mau selingi dulu untuk aktivitasnya itu beberes di area dispenser ataupun di area rice cooker sampai nanti ke area kompor gitu ya. Sebenarnya kemarin-kemarin udah dibersihkan ya teman-teman, udah dilap-lap. Cuman kalau misalnya kayak dispenser itu kan kadang suka jorok ya, namanya juga anak-anak suka ngambil air minum, kadang tangan mereka entah pegang apa, langsung aja pegang dispenser gitu kan nampak jorok gitu ya. Terus untuk di area dispenser, di area rice cooker itu juga rice cookernya itu udah sering ngelubar ya teman-teman. Sebenarnya udah minta ganti ya tak rasa ya. Cuman karena dananya ini belum ada, tunggu nanti aja kalau misalnya rezekinya udah ada gitu ya. Soalnya di area tutup, rice cooker itu udah agak keropos gitu ya teman-teman. Dan, nasinya juga kalau misalnya dimasak di situ udah lumayan sering basi gitu, nggak bertahan lama. Jadi kan sayang gitu ya sibuk buangin nasi aja. Makanya belakangan hari ini saya balik lagi atau beralih lagi masak di dandang gitu ya teman-teman. Karena saya pikir-pikir daripada masak di sini nanti bakalan cepat basi juga nasinya, kan sayang gitu ya dibuang-buang, sementara harga beras itu lagi naik-naiknya sekarang. Dan ini tuh saya lap-lap lagi di area tutupnya gini ya teman-teman, terutama juga di area luar karena ini di area pembuangan, asap ya, pembuangan hawa panasnya itu banyak banget di situ seperti kerak-kerak gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya si nasinya nanti udah mendidih, dia akan ngeluber sampai naik-naik ke atas gitu. Lalu mejanya ini juga mau saya lap sedikit ya teman-teman, karena tadi waktu benerin atau beresin rice cooker itu kotorannya sampai jatuh ke bawah-bawah sini. Lanjut di sini tuh saya mau lap-lap di area meja. Ini meja apa sih? Meja kompor juga sih masih termasuk ya. Nah, di atas meja ini sebenarnya saya sering meletakkan bahan-bahan untuk masakan gitu ya teman-teman. Seperti bahan-bahan sayur gitu yang mau dimasak, saya biasanya letakkan di sini. Dan ini nggak terlalu kotor ya teman-teman karena lumayan sering gitu ya dilapin, asal selesai masak gitu pastikan dilap juga. Dan lanjut di sini tuh saya mau ngelap-ngelap sedikit di area rak yang di bawah ini yang dekat kompor ya teman-teman.
Entah kenapa belakangan ini tuh di situ banyak banget semut, jadi kayak ada pasir-pasir gitu ya yang digerogotin dari semen atau dari dinding rumahnya. Kemudian di sini tuh agak bersemut gitu ya. Dan ini tuh saya lap-lap aja sedikit gitu ya teman-teman, karena ini juga nggak terlalu kotor gitu. Karena kan setiap kali kita beraktivitas di dapur ini masak gitu pasti dilap juga ya kan. Lanjut di sini tuh untuk dinding-dinding yang di area kompor ini kan pasti banyak cipratan-cipratan minyak gitu ya. Ini mau saya lapin dulu sedikit-sedikit atau tipis-tipis gitu, karena itu juga udah sering dibersihkan. Dan kebetulan untuk kompor ini sering banget gitu ya berminyak teman-teman. Terus kalau misalnya kayak masak-masak gorengan, tepung gitu ya, lumayan kotor ya. Dan untuk kompor saya ini sebenarnya udah lama banget ya, udah berapa tahun gitu. Dan untuk stikernya juga udah mulai ngelopek-ngelopek ya teman-teman. Pengen gitu ya beli stiker untuk dipasang stiker biar agak kelihatan cantik gitu. Tapi kembali lagi ya teman-teman, karena dananya tadi belum ada gitu, apa-apa itu kan serba beli gitu ya, apalagi online shop belum lagi ongkirnya gitu ya kan. Mungkin kalau tersedia di toko-toko terdekat lebih gampang kali ya. Nah teman-teman, ini tuh saya lanjut kegiatannya untuk menyapu karena tadi sudah selesai beres-beres gitu ya. Ini tuh mau saya sapu terlebih dahulu, ini tuh niatnya itu masih belum terkumpul ya teman-teman, masih males, cuman kalau misalnya rumah itu nggak disapu bakalan kotor gitu ya. Sementara anak-anak itu kan beraktivitasnya di rumah aja, lari sana lari sini gitu, kalau misalnya kotor kan nggak nyaman gitu ya, nanti naik-naik ke tempat tidur bakalan kotor juga merambatnya sampai sana sini gitu. Menyapunya saya sudah sampai di ruang tamu. Ini tuh sebenarnya ruang tamunya kecil ya teman-teman, tapi karena kameranya itu saya ambil dari luar pintu gitu ya, pokoknya pintu depan itu di luar saya taruh kameranya jadi kelihatan luas gitu ya. Tapi sebenarnya ini tuh kecil banget ruangannya, kalau misalnya ada tamu aja udah sumpek gitu ya teman-teman, nggak bisa lewat. Nah, ini tuh saya nyapunya, saya geser-geser sedikit gitu ya, seperti biasa, agar nanti kotorannya terangkut semua gitu ya, nggak ada yang tinggal-tinggal. Apalagi kalau misalnya kayak rambut-rambut gitu ya, suka nyelip-nyelip gitu di, apa ya teman-teman, pokoknya suka nyelip-nyelip gitulah ya. Terus ini tuh saya udah sampai ke teras, ini tuh terasnya juga harus disapu ya, karena tadi saya baru mengeluarkan motor, pastinya kan berpasir-pasir juga gitu ya. Dan saya lanjut ya teman-teman untuk kegiatannya itu ngepel lantai karena tadi juga sudah selesai disapu gitu. Dan ini tadi untuk ngepelnya nggak saya niatkan ya, saya tadi rencananya habis nyapu itu mau mager-mageran lagi gitu di kamar. Tapi entah kenapa gitu niatnya terkumpul gitu ya pas nyapu, mungkin karena melihat keadaan dapur yang sudah kotor gitu ya teman-teman. Rumah ini kan yang paling kotor itu di area dapur ya, karena apalagi punya anak kecil seperti saya ini ya, karena sering makan jajan, minum susu gitu ya teman-teman, minum teh gitu kan, pasti kan ada kayak tumpahan-tumpahan gitu ya di dapur ini, jadi agak berjekat dan agak lengket-lengket gitu teman-teman. Jadi tadi kebetulan niatnya juga udah terkumpul gitu ya, mungkin karena lihat, posisi dapurnya itu udah lengket banget, udah berjekat banget gitu. Jadi di sini tuh mau saya pel sekalian gitu ya teman-teman, agar lebih bersih gitu dan agar lebih enak gitu bersantai atau bekerja gitu, melanjutkan pekerjaan yang lain. Dan nggak lupa juga ya teman-teman untuk di area teras juga mau saya pel sekalian, karena kan, sekarang ini sudah 2 hari atau 3 hari ini nggak ada hujan sama sekali, jadi enak aja gitu ngepelnya teman-teman. Kalau misalnya ini udah dipel, nanti nggak bakalan kotor lagi karena kan nggak ada cipratan-cipratan dari air hujan ya. Nah, ini tuh udah selesai ya teman-teman untuk ngepelnya, dan kebetulan adik saya juga udah pulang, ini yang saya bilang tadi ya, tulang. Tulang ini baru pulang gitu ya teman-teman, entah dari mana saya pun nggak tahu. Alhamdulillah ya teman-teman, punya adik gitu yang peduli banget gitu ya, dan baik gitu untuk keponakan-ponakan. Jadi kalau mereka itu datang dari laut, selain bawa seafood, bawa ikan gitu, mereka juga bawa jajan. Area rumah tuh udah beres ya teman-teman, nggak afdol gitu ya kalau ada pekerjaan yang ditinggalkan lagi atau yang masih bersangkutan dengan rumah gitu ya teman-teman. Di sini tuh saya lanjut untuk mencuci piring. Sebenarnya paling malas ya untuk nyuci piring ini, tapi mau gimana lagi ya kan udah termasuk rutinitas sehari-hari, bahkan rutinitas yang paling wajib gitu ya. Nah, ini tuh piringnya agak banyak ya teman-teman. Jadi di sini tuh saya, kalau nyuci piring itu mulai
lebih dahulu itu dari cangkir-cangkir ya. Sebenarnya dulu tuh saya kalau nyuci piring itu, saya mulai itu dari piring-piring terlebih dahulu ya. Tapi pada suatu hari gitu, ada teman saya ngasih tahu, kalau cuci piring itu dimulai dari cangkir agar nanti nggak bau amis katanya. Karena dulu itu saya nyuci piring kenapa dari piring-piring terlebih dahulu, karena menurut saya itu lebih rapi gitu, piring dulu dicuci gitu sampai selesai, baru nanti cangkir-cangkir semua gitu ya teman-teman. Kalau nanti udah selesai cangkir, mangkok-mangkok semua gitu. Makanya saya kalau cuci piring itu paling lama ya, paling lama banget. Makanya suami kalau lihat saya cuci piring itu kata dia, "Ngapain dikategori-kategorikan, cuci aja langsung biar cepat selesai," katanya. Tapi nggak tahu ya kan. Mungkin ada kali ya teman-teman yang kayak gitu. Apa cuma saya aja ya? Tapi nggak tahu lah ya kan. Mungkin beda orang beda gitu ya caranya teman-teman. Atau mungkin karena saya itu paling males gitu ya nyuci piring. Jadi ya kayak gitulah cara cuci piringnya gitu ya kan. Nah teman-teman ini tuh udah tinggal dibilas aja ya piringnya. Ini tuh saya bilas sampai selesai. Dan kegiatannya saya lanjut untuk menyusun bunga. Ini tuh bunganya mau saya kembalikan ke tempatnya masing-masing ya. Karena kemarin pagi itu kan baru saya siram gitu ya teman-teman. Saya taruh di pojokan gitu agar nanti nggak ngeluber gitu ya kalau misalnya disiram di lantai ini. Dan yang bunga digantung ini juga mau saya tempatkan ya teman-teman agar si rumah saya ini lebih cantik gitu ya kelihatan dari luar agar lebih hidup gitu ya. Kayaknya kalau misalnya ada bunga-bunga ini lebih nyaman aja sih untuk beraktivitas, lebih nyaman juga untuk duduk-duduk santai gitu di bangku itu ya teman-teman. Ada gitu pemandangan yang indah gitu ya kalau menurut saya. Karena kalau saya misalnya datang dari luar itu saya senang gitu ya teman-teman ketika sampai di teras itu melihat bunganya yang subur-subur banget.